Baik, kita ngaji surat An-Nazi'at ya. Surat ini sengaja kita akan sampaikan sebagai sebuah peringatan bagi kita. Jadi ada malaikat yang tugasnya penyabut nyawa itu. Tapi yang kita bahas adalah di ayat 40 ayat 40 yang kita mulai di ayat 37. Surat ini kemarin menjadi topik pembahasan saat khutbah Jumat oleh santri. Di ayat 40-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Singkat sekali satu ayat ini, tapi mengandung makna yang sungguh luar biasa. Target akhirnya adalah fa innal jannata hiyal ma'wa. Untuk mencapai surga ternyata mudah. Untuk mencapai surga itu ternyata syaratnya mudah. Cuma 2. Kalau kita mendaftar nyalon bupati syaratnya banyak. Kalau masuk surga itu syaratnya cuma 2. Satu adalah wa amma man khafa maqama rabbih. Orang yang takut. Orang yang takut ini atas kedudukan posisi Allah Subhanahu wa taala atas kita. Orang yang tahu tentang kedudukan Allah, ya, maksudnya adalah kekuasaan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita, sebagai Rob yang memelihara kita, sebagai Tuhan yang pantas dan patut disembah, As-Somad, yang hanya tempat bergantung bagi kita. Kalau kita tahu kedudukan itu, maka kita akan punya rasa takut. Untuk takut tentang hal tersebut tentu butuh ilmu dan ada hidayah di dalamnya. Kalau kita berjalan, naik sepeda, naik mobil, lalu kemudian kita tahu posisi polisi itu punya kewenangan menilang, memberi sanksi di jalan atas kesalahan kita, maka kita akan muncul rasa takut. Rasa takut itu lahir saat kita tahu bahwa polisi itu punya kewenangan untuk memberikan tilang. Itu di jalan. Maka kita akan merasakan ada kesadaran kita harus mentaati peraturan lalu lintas agar tidak ditilang. Kesadaran muncul itu karena kita tahu posisi dan kedudukan serta kewenangan polisi. Kalau kita tahu sebagai murid saat sekolah bahwa guru punya hak untuk memberikan sanksi, bahwa sekolah bisa membuat murid itu tidak naik kelas, ya, atau memberikan nilai, maka murid itu akan takut untuk tidak masuk sekolah. Murid tidak takut untuk tidak belajar karena tahu bahwa guru punya kewenangan untuk memberikan sanksi dan sekolah punya kewenangan untuk memberikan sanksi. Pegawai negeri yang merupakan birokrasi di bawah pejabat politik yang diangkat dan diberhentikan bisa dimutasi, dia takut kalau tahu persis bahwa bupati itu punya kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan.
memutasi, memberikan jabatan dan kedudukan, maka kemudian birokrasi berlomba-lomba untuk punya prestasi, menjalankan tugas sesuai standar SOP-nya. Karena tahu bahwa bupati punya kewenangan. Kalau kita tahu bahwa kita ini hamba Allah, itu, yang kita ini dihidupkan dan nanti kita akan dimatikan, yang di dunia ini hanya ladang amal, di dunia tidak ada hisab, hisab nanti di akhirat, dan setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Umur ditanya, umurnya digunakan untuk apa? Harta ditanya, hartanya untuk apa? Kita sebagai anak kepada orang tua akan ditanya bagaimana pengabdian kepada orang tua, dan orang tua akan ditanya bagaimana amanah mengasuh, memelihara dan membesarkan anak. Istri ditanya tanggung jawabnya kepada suami, suami ditanya tanggung jawabnya kepada istri. Semua aspek kehidupan yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar dan tahu bahwa Allah itu nanti yang menghisap, yang meminta pertanggungjawaban, maka akan muncul kesadaran rasa takut. Orang yang memiliki kesadaran seperti ini, itu disebut wa amma man khafa maqama rabbih. Kenapa kita mengaji? Kenapa anak kita dipondokkan? Kenapa anak kita dipandaikan baca Al-Quran? Karena kita takut anak kita nggak pinter. Karena kita takut anak kita nggak bisa ngaji. Sebab kalau anak nggak bisa berdoa, nggak bisa mengaji, bagaimana kita akan mempunyai suatu sinar cahaya pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari anak yang tidak bisa mengaji? Maka kita takut kubur kita nanti nggak terang. Maka kita takut ladang amal kita itu menjadi gersang. Akhirnya anak itu dipondokkan, akhirnya anak itu dingajikan karena ada perasaan takut. Nah, perasaan takut yang model begini harus dipelihara. Karena kita introspeksi. Ternyata usia kita sudah 40, 50, bahkan 60. Waktu sudah pendek. Tinggal menunggu giliran. Akhirnya kita takut, apa bekal yang akan kita bawa? Perasaan seperti itu disebut wa amma man khafa maqama rabbih. Akan melahirkan suatu aktivitas untuk berbuat baik. Coba kenapa orang tua itu kalau anaknya bisa baca Quran dengan baik kok senang? Apa yang ada di benaknya itu? Yang di benaknya adalah keselamatan akhirat. Karena hanya 3 nanti itu yang dibawa pulang di hadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sedekatin jariyatin. Harta yang disedekahkan. Bukan harta yang kita belanjakan untuk diri kita, tapi harta yang digunakan untuk jalan Allah, untuk menyekolahkan anak kita, untuk biaya mondok anak kita, untuk biaya sekolah anak kita. Itu nanti adalah jalan yang mempermudah kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak putus. Yang dijadikan masjid, yang dijadikan musola, yang membangun sekolah, memelihara anak-anak yatim, menyantuni fakir miskin dan seterusnya, itu adalah bagian dari sedekatin jariyatin. Yang kedua adalah au ilman yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Berarti kalau punya ilmu bermanfaat nanti akan bersambung ini. Akan mengalir terus di kubur kita. Ternyata yang lain nggak dibawa, mobil nggak dibawa, jabatan nggak dibawa, ditinggal. Yang lain ditinggal ternyata. Yang dibawa sudah 2, harta yang disedekahkan, yang dijariahkan, dan ilmu yang bermanfaat yang ketika kita tinggal ilmu kita mengalir. Seperti begini, ini kan ilmunya ulama asalnya. Ilmu kitab kuning kan ilmunya ulama. Ulamanya telah meninggal dunia, ilmunya kita pakai. Nah ini ulama dapat terus pahalanya, sinar cahayanya terus menerangi kuburnya.
Kalau kita punya ilmu yang bermanfaat, insya Allah nanti kubur kita akan menjadi terang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah punya anak, awwaladin sholihin yad'ulah. Ya, yang ketiga adalah punya anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Nah, kalau kita tahu tentang kedudukan ini, maka kita akan takut dan kita akan mempersiapkan diri. Sehingga kalau kita punya harta, hartanya digunakan sebagian untuk jalan Allah. Sedekatin jariyatin, ya. Au ilmin yuntafa'u bih. Dan yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulah. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau kita memang benar-benar memiliki kesadaran takut bahwa nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di posisi dan kedudukan Allah disebut maqama rabbih. Karena Allah itu maha segalanya dan bertindak sekehendaknya. Kita tidak bisa mencegahnya kecuali hanya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih muda tiba-tiba mati gitu aja. Ada yang matinya itu tua. Ada yang masih kecil. Itu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu para jamaah rahmati Allah, perasaan takut dan dipelihara menjadi kebaikan itu syarat kita bisa masuk surganya Allah. Yang kedua adalah wanahan nafsa anil hawa. Wanahan nafsa anil hawa. Yaitu menghindari, mencegah, menghalangi diri kita, kemauan kita, nafsun kita, an-nafsa kita ini, keinginan kita ini dari hawa, dari hal-hal yang menjatuhkan derajat dan martabat kemanusiaan. Jangan menjatuhkan derajat kemanusiaan. Ini kita harus cegah. Apa yang menjatuhkan derajat kemanusiaan? Salah satu contoh adalah, kemarin saya sudah sampaikan, otak kita ini karunia dari Allah. Otak kita ini diberi sehat. Kita diberi indera untuk bisa melihat. Kita diberi indera berupa telinga bisa mendengar. Maka kalau otak kita gunakan berpikir untuk menambah ilmu pengetahuan, itu adalah cara terbaik menahan nafsa anil hawa. Kalau kita nggak gunakan otak kita untuk berpikir, untuk belajar, maka kita akan jatuh derajat kita, turun derajat kita menjadi manusia yang bodoh. Manusia yang bodoh yang tidak menggunakan otaknya itu adalah pelaku maksiat. Pelaku maksiat tertinggi adalah kebodohan. Kebodohan itu maksiat tertinggi. Karena apa? Karena dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa otak, tidak digunakan untuk berpikir. Nah, kalau manusia bodoh derajatnya turun. Derajat kemanusiaannya turun. Makanya dulu ada perbudakan. Kenapa perbudakan itu dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW? Karena perbudakan itu tidak memanusiakan manusia. Dia bukan hewan. Kok dia bisa dibeli? Dia manusia. Agar kita tidak jatuh derajat kita sebagai manusia, maka syaratnya salah satunya adalah wanahan nafsa anil hawa. Mencegah diri kita untuk dari hawa nafsu. Biasa disebut oleh kita hawa nafsu. Itu lebih mudah didengar. Karena hawa itu maknanya jatuh. Jadi maksiat itu tidak hanya zina. Maksiat itu tidak hanya mencuri,
mengambil istri orang, tapi tidak menggunakan otaknya untuk belajar, itu maksiat. Kenapa zina itu maksiat? Karena menjatuhkan derajat kemanusiaan. Sebab hewan tidak ada perkawinan. Hewan tidak perlu KUA. Ayam itu seenaknya saja. Pokok ketemu laki-lakinya, ketemu perempuannya gitu, ya. Ayam itu ya sudah. Kucing juga sama. Anjing juga sama. Nah, kalau kita berperilaku seperti itu, turun derajat kita sebagai manusia. Itu disebut maksiat. Sama dengan orang bodoh. Orang bodoh itu kalau nggak mau belajar, dia turun derajatnya. Bagaimana agar kita tidak bermaksiat? Bagaimana kita terus kalau tetap bodoh bagaimana? Yang penting mau belajar. Sudah bodoh nggak mau belajar. Jadi ada orang pinter tapi nggak ngerti kalau dirinya pinter. Ada orang nggak pinter tapi nggak ngerti kalau dirinya nggak pinter. Ada orang pinter ngerti kalau dirinya pinter. Ada orang bodoh ngerti kalau dirinya bodoh. Kalau kita merasa bodoh, kita ngaji. Walaupun nggak pinter, yang penting mau ngaji. Itu sudah tidak maksiat karena tahu bahwa dirinya nggak pinter, dia belajar. Itu sudah tidak maksiat. Targetnya bukan pinter tapi mau belajar, itu yang paling penting. Kalau ini kita dapatkan, dua-duanya kita dapatkan, fa innal jannata hiyal ma'wa. Insyaallah kita tempatnya di surga diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiatnya orang tua kepada anaknya tidak mau mengajari anaknya Al-Qur'an. Tidak mau mendidik tauhid. Ya, boleh bangga pinter bahasa Inggris, tapi jangan mengatakan bahwa sudah yang penting bahasa Inggris walaupun tidak bisa baca Quran tidak apa-apa. Awas. Karena yang menyelamatkan kita di akhirat nanti adalah Al-Quran. Karena Al-Quran akan memberi syafaat. Ini para jamaah rahmati Allah, syaratnya dua itu. Nah, untuk mendapatkan dua ini tidak mudah. Karena memelihara, mengerti tentang posisi. Kedudukan kita ini loh. Kalau istri, posisinya sebagai istri. Istri itu, kewajibannya, hak-haknya atas suaminya hanya satu tujuannya. Mencari ridho suami. Suami itu menjadi penyangga, bertanggung jawab atas keselamatan istri. Kalau tahu posisi enak. Posisinya istri apa, posisinya suami apa. Jangan dibolak-balik. Istri bergaya suami, suami bergaya istri. Santri bergaya kiai, kiai bergaya santri. Tidak boleh. Harus tahu posisi. Itu disebut wa amma man khofa maqama rabbih. Tahu posisi kita sebagai hamba. Kita ini hamba yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini manusia. Manusia itu mulia apabila derajatnya dijaga. Bagaimana jaga derajat? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang kalau ingin mulia, derajatnya ingin mulia, harus punya ilmu. Yang kedua harus punya iman. Ilmu dan iman sebelumnya harus punya tata krama dan akhlak. Jadi kalau ingin kita ini mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, satu akhlak, dua ilmu, tiga iman. Kalau dalam ilmu sosiologi kita harus punya ilmu, cerdas, harus punya skill dan punya attitude. Attitude itu akhlak. Jujur, disiplin, ngomong apa adanya, nggak buat-buat, nggak suka hasut, nggak suka fitnah, nggak percaya sesuatu yang nggak tahu sendiri. Ini bahaya ini, di sini ini yang bahaya ini. Kita ini sering bicara sesuatu yang kita nggak tahu.
Sesuatu yang masih katanya kita percaya. Kafa bil mar'i jahlan ayyuhadditsa bima sami'a. Cukup orang itu diarani bodoh kalau ngomong dasarnya katanya. Kitabnya Babul Jari. Jari ini aku iki jari ini. Nah ini bahaya. Maka sikap-sikap seperti ini termasuk wanahan nafsa anil hawa. Mencegah diri kita turun derajat dari manusia menjadi hewan. Makanya tsumma radatnahu asfala safilin. Kenapa orang itu dijatuhkan derajatnya dari derajat kemanusiaan yang paling mulia terus jatuh kemudian? Karena yang menjatuhkan dirinya sendiri. Yang kita punya nggak kita rawat. Yaitu pertama adalah akhlak. Akhlak ini nomor 1 sekarang. Dari dulu Nabi Muhammad SAW ngelawan siapapun saja dengan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Percayalah kalau jujur itu tidak akan bisa dikalahkan. Percayalah kalau benar itu tidak akan pernah dikalahkan. Dan jangan takut jujur. Bahasa jujur ajur gak bener. Jujur pasti mujur. Jujur, disiplin, berkata benar, berucap benar, tidak hasud, tidak ghibah, tidak iri, tidak dengki. Itu akhlak mulia. Dan orang seperti ini sekarang yang dicari. Bangsa kita sedang mencari pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang akhlaknya mulia. Dan yang kedua adalah berilmu, cerdas. Cerdas, yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Cerdas. Jadi derajat manusia itu harus cerdas. Jadi cerdas itu wanahan nafsa anil hawa. Akhlak mulia itu wanahan nafsa anil hawa. Akhlak itu adalah cara menjawab kita dari kemaksiatan. Akhlak itu adalah cara kita menghindari kemaksiatan. Akhlak mulia itu seperti itu. Berilmu, cerdas, skill, punya keterampilan. Anak-anak harus punya keterampilan. Kita harus punya keterampilan. Karena hidup itu harus terampil. Harus terampil. Kalau nggak terampil, nggak punya skill, nggak bisa. Nah, ini luar biasanya Al-Quran itu memberikan isyarat kepada kita bahwa jangan sekali-kali kita tidak menggunakan potensi diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam tubuh manusia ini ada potensi diri. Pak, ini yang kita lihat tiap hari, mic, ini, masjid, mobil, semua, kipas angin, semua ini, yang kita lihat ini semua. Ini hasil kreativitas manusia. Ini dari kecerdasan manusia. Yang kecerdasan manusia diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba seandainya nggak ada mic ini, ngajinya susah ini. Ini kecerdasan, lahir dari kecerdasan. Itu wanahan nafsa anil hawa. Kalau kita miliki dua-duanya ini, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebaliknya, di surat sebelumnya, wa amman tagha, orang yang melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan dia itu lebih mementingkan, mengutamakan kehidupan dunia. Fa'inal jahima hiyal ma'wa. Dia itu ada di jahim. Jahim itu neraka, jahim itu api. Togo itu melampaui batas. Ojo lebih itu lebay ta? Lebay itu lebih ya? Enggak. Lebay. Ya, lebay. Lebay itu alay. Jangan melampaui batas. Ya kita ini manusia, ojo melampaui batas terus jadi malaikat. Kita ini manusia, jangan melampaui batas terus jadi iblis gitu.
Malaikat itu benar terus. Ya. Kalau iblis itu salah terus. Ya sekali-kali salah gak apa-apa, tapi jangan sering kali salah. Wa fa'amma man tagha. Barang siapa yang melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa inal jahima hiyal ma'wa. Di dunia ini ladang amal. Sekarang ini kita berlomba-lomba. Di akhirat itu alam hisab, nggak ada amal. Kenapa kita ini melakukan sesuatu sekarang tidak langsung disanksi? Karena bukan di sini tempat hisab. Hisab itu nanti setelah kita meninggal dunia. Dunia ini adalah alam amal, ladang amal, berbuatlah kita semua, berbuat sekehendaknya aja. Nanti kita akan pasti dimintai pertanggung jawaban. Di akhirat itu adalah tempatnya hisab. Sudah nggak ada lagi amal, hisab, semua dihisab. Nah, yang dimaksud wa amma man khafa maqama rabbih tadi adalah tahu saat kita nanti dipanggil oleh Allah, nggak ada satupun orang yang bisa terhindar dari kesalahannya dan menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mumpung belum, ojo lebih, ojo alay, ojo berlebihan, biasa-biasa saja. Hidup ini sebenarnya menjalankan kewajaran. Kewajaran jari Jawane lumrai, lumrah. Lumrah ya apa? Lumrah itu kalau bahasa Indonesianya wajar. Lumrai menungso ya apa? Lumrai dadi anak ya apa? Lumrai dadi ibu ya apa? Lumrai dadi bojo ya apa? Lumrai. Lumrai dadi wong Islam ya apa? Lumrai. Enake lumrai jadi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan sekarang masuk di bulan Maulud ya, sudah ya. Minggu depan kita mauludan. Jadi Ahad pagi yang akan datang diniati Maulud ya, Maulud. Hari ini kita membangun kesadaran diri. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, terus dikembangkan terus saja, dikembangkan terus. Jangan sampai berhenti, jangan sampai putus asa, berjalan terus saja. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesungguhan kita, yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemauan kita, yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang berhasil tidaknya kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu para jamaah rahmati Allah. Ini jam 7.12. Baik, saya selingi sekarang. Ya, syarat masuk surga hanya 2. Itu coba tak ulangi biar anu wa man khofa itu digedekno itu. Ini ayatnya ya. Wa amma man khofa, orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, itu bahasa redaksinya begitu di terjemahannya itu. Orang yang takut akan kebesaran dan kekuasaan Allah, bahwa Allah yang menghidupkan kita, bahwa Allah yang akan mencabut nyawa kita, bahwa Allah yang akan menghisap kita, bahwa Allah yang punya hak untuk memasukkan kita surga atau neraka, itu adalah orang yang merasa dirinya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan menunggu saat kita sudah tidak bisa apa-apa. Ya, saya punya teman dulu tahun 90 sebentar. Oh tidak ya, 2007. Saya punya teman dulu 2007. Datang ke rumah Sutri, naik mobil Jimmy waktu itu. Jimmy-nya warna abu-abu. Assalamualaikum Pak Haji. Dari luar. Saya ada di dalam. Assalamualaikum. Wah, kok ada tamu tapi gak mau masuk, siapa ini? Tak lihat di pagar gak ada. Di depan pintu gak ada, di pagar gak ada. Ternyata ada di dalam mobil. Tamu saya ada dalam mobil. Loh, ayo turun. Assalamualaikum di mobil ya Mas. Pak Haji, saya mohon maaf, saya ini baru saja stroke.
Kaki saya tidak bisa untuk melangkah ke tempat sampean. Saya ini hanya bisa tangan aja ini yang bisa bergerak. Hanya tangan, kaki tidak bisa. Oh ya wis, jagongan di mobil aja. Saya masuk di mobilnya sama supirnya itu. Nah, supirnya turun, saya masuk jagongan. Ya apa kabarnya? Baik-baik. Alhamdulillah Pak Haji. Oh, kaget saya kok alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji, saya dikasih stroke Pak Haji. Karena stroke ini saya nggak bisa kemana-mana Pak Haji. Nggak bisa, saya biasanya keliling ke beberapa tempat, dagang kayu ke sana kemari. Sekarang nggak bisa kemana-mana. Akhirnya terpaksa Pak Haji saya tasbih ini yang teman saya. Wiridan terus sekarang saya Pak Haji. Coba saya nggak stroke, saya nggak wiridan Pak Haji. Sambil kelakar gitu. Oh, jadi wiridannya nunggu stroke di sini. Jadi dia sadar kebutuhan rohani itu saat dia sakit. Dia sadar saat sakit. Dia sadar saat lumpuh. Dia sadar saat dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memutar tasbih. Apakah kita menunggu stroke? Nah, itu pertanyaannya. Ada orang yang berbaring di rumah sakit, meregang nyawa, pakai ventilator, itu sudah tidak ingat apa-apa. Yang diingat, gimana kalau saya mati, saya bawa apa? Cerdasnya mendadak. Ternyata orang yang mau mati itu cerdas mendadak. Dia mulai sadar ternyata harta nggak saya bawa. Dia mulai sadar bahwa istri saya tinggal. Dia mulai sadar anak saya tinggal. Jabatan akan saya lepas. Dia mulai sadar saat dia itu meregang nyawa. Apa kita nunggu itu? Nah ini, kesadaran saat kita masih sehat, itu ciri-ciri orang masuk surga. Mumpung sehat, ayo ngaji. Mumpung sehat, kon kudu ngaji. Mumpung sehat, ayo maca Quran. Mumpung sehat, ayo sedekah. Mumpung sehat, ayo silaturahim. Mumpung sehat, mumpung ada waktu. Mumpung terus dikejar. Sehingga apabila, mudah-mudahan tidak, apabila kita sakit, kita sudah tenang karena sudah banyak memahami sebelum. Memang cerdas itu ngenteni tuwek ya, cerdas itu. Heran saya, cerdas itu ternyata nunggu tua. Orang tua-tua itu cerdas-cerdas. Coba lihat di masjid itu, banyak orang tua itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa kemana-mana. Kerja tidak bisa. Di rumah nyumpek anak bojone. Di masjid, wiritan terus. Dia tahu, cerdas juga. Sudah tahu bahwa yang hanya bisa dibuat sandaran hanya Allah. Tahajud terus. Belum waktunya jam 3 sudah bangun. Tapi kalau masa muda enggak. Ngenteni tuwek, cerdasnya ngenteni. Apa kita menunggu tua? Ada lagi yang lebih cerdas nanti itu ketika meninggal dunia. Orang kalau meninggal dunia itu cerdas. Ketika dimasukkan ke alam kubur, dia mengatakan, benar ternyata. Ternyata betul. Yang menemani saya ini uang saya yang jadi masjid. Yang menemani saya ini kata uang saya yang saya kasihkan anak yatim. Yang menemani saya adalah uang saya yang saya kasihkan fakir miskin. Ternyata uang saya yang dibuat belanja lain-lain itu tidak ada, nggak datang. Ternyata ini. Dia lalu mengatakan sama Allah, lau anna lana karrotan fanakuna minal mu'minin. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku baru tahu ya Allah. Ternyata uangku itu yang jadi yang bisa menemani aku yang ini. Kembalikan aku ke dunia. Itu banyak uang saya, sawah saya masih tak sodakokan, tak jadikan pondok. Nggak akan saya minta lagi nanti kalau sudah jadi pondok. Itu setelah mati. Kalau belum mati belum. Apa kita nunggu mati? Setelah dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tahu. Ayo gini. Timbanganmu ini berat kanan apa berat kiri? Ternyata membantu orang lain, senyum sama sahabatnya, itu jadi pahala. Senyum loh ya. Gak mendelik, termasuk gak menempukkan itu apa ya? Gak menempukkan alis. Menempukkan itu apa? Ojo gampang tempuk alise. Ini. Tahu? Besengut, sinis. Ya, apa namanya? Cara usingnya apa? Hah? Apa ini?
Njurek. Ojo njurek. Ternyata njurek tempuk alis itu timbangan kiri. Ternyata kalau kita senyum, alhamdulillah, gimana kabarnya? Padahal itu pernah menyakiti. Alhamdulillah, itu masuk surga itu orang itu. Ternyata yang masuk surga besok itu ternyata tidur subuh itu memberatkan timbangan sebelah kiri. Wah, aku lek ngerti ini saben lek subuh aku tangi. Berhubung nggak taunya setelah mati. Ya. Apa nunggu setelah dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya wa amma man khafa maqama rabbih. Selebihnya disebut togo, melampaui batas. Wa nahan nafsa anil hawa, jangan menurunkan derajat manusia. Manusia itu harusnya apa? Manusia itu mulai dari cara mandi beda manusia dengan hewan, tempat tidurnya beda dengan, cara nikahnya beda, ngerawat anak beda. Manusia punya berarti akhlaknya harus mulia, harus cerdas, dan harus kuat iman dan takwanya. Kalau kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak masuk surganya Allah ini? Syaratnya seperti tadi. Mulai hari ini ayo kita belajar tidak hasud, tidak iri, tidak dengki, tidak bakhil, enggak medit, enggak putra wali, ya. Mudah-mudahan santri-santri Adzikra senantiasa diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang tuanya diberi kekuatan, kemudahan, dibanyakan rezekinya. Baik, sesi kedua. Orang tua yang ingin anaknya tampil angkat tangan. Itu siapa ibu? Siapa itu? Ibunya Marcel. Nah, Marcel mana? Nah, sini. Ini santri paling kecil. Yang paling kecil lagi namanya Fatir. Fatir maju. Mana Fatir? Tak kasih tahu. Dulu saya tidak nerima santri kecil. Cik. Tapi karena amanah. Ini namanya Marcel, sini nak. Ya. Marcel ini sekarang kelas berapa nak? Mic-nya diangkat. Nah. Kelas 6. Kelas 6. Nama lengkapmu siapa? Nama lengkap. Muhammad Arsal Andre Fabian Kusuma. Kok itu? Panggilannya berapa bulan di sini? Nggak ingat. Berapa bulan di sini, Bu? 3 ya? 3 bulan. Kamu sudah belajar apa? Skema. Nahu. Ya, coba jelasin. Ayo dijelasin. Isim ada berapa? Pegang mic-nya. Isim ada. Hah? Ada 12. Ya, sebutkan. Assalamualaikum dulu, ayo. Assalamualaikum. Ngadep sana, jangan ngadep Abi. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang keras. Anak laki-laki harus tatap wajahnya di depan, ayo. Saya belajar terus, ayo. Jelaskan. Isim ada berapa? 12. Iya, sebutkan. 1. Ini malu ini Bu. 2. Sudah 2 ini. 3. Sudah. Marfuat ada berapa? Jangan noleh Abi terus. Ini takut sama kumis saya ini. Ayo majuan biar gak noleh. Abi di belakangnya. Nah, ayo sini. Ayo. Biar gak noleh Abi, ayo kamu. Coba. Ayo. Ada berapa isim, ada berapa? 1, ayo mulai.
1, 2, 3, mulai. Jevan, apa? Jovan mana Jovan? Temannya ini. Jovan sini. Coba bisa bunyi enggak ini? Ini bukan enggak bisa, tapi takut berbunyi ini, Bu. Ayo, sini. Coba kamu bunyi enggak? Ayo, sini. Sama ini bareng, ayo. Ayo. Ini saya ngajarin mulai dari enggak bisa baca Quran. Dari Iqra. Sekarang sudah belajar nahu, Pak. Ya. Ayo kamu sekarang. Ayo. Ada berapa isim? Iya, ayo pakai mic. 12. Sebutkan. 1. Jarot, Mazid, Soheh. Yang keras, laki oh. Majuan. Ayo, yang keras. Bareng yang keras. 1, 2, 3. Jarot, Mazid, Soheh, Mu'tal, Muzakkar, Mu'annas, Jamid, Mustaq, Nakiroh, Makrifat, Mabni, Murrab. Nah, fi'il sekarang. Ngadep sana. Jangan ngadep saya semua. Aku tak sembunyi nanti ya. Ayo, fi'il sekarang. 1, 2, 3. Jarot, Mazid, Soheh, Mu'tal, Lazim, Muta'addi, Jamid, Mutasorif, Mabni, Maklum, Majhul, Mabni, dan Mu'rab. nah, marfuat ada berapa? Ya wis, tepuk tangan aja. Ini sudah ndredegnya sampai ke bawah ini, lihat. Ya wis. Gitu dulu, Bu, ya. Enggak apa-apa, memang harus minggu depan tampil lagi, ya. Ya wis. Siapa lagi? Itu ibunya siapa itu? Hah? Siapa? Rian sudah kemarin. Dian. Oh, Kian. Kian mana Kian? Sabar dulu. Sini langsung wes. Ya. Jelaskan tentang i'lal. Ayo, i'lal langsung. Ayo, i'lal ada berapa? Ada 19. 19. I'lal adalah, i'lal itu apa? Perubahan. Perubahan apa? Huruf ilat. Huruf ilat ada berapa? Sebenarnya ada 2. Sebenarnya, loh kok sebenarnya? Loh ya enggak apa-apa, Abi hanya tanya. Yang adanya 3, sebenarnya ada 2. Kenapa? Karena alif itu sebagai pembantu. Pembantunya apa? Huruf ilat. Contohnya? Contohnya apa? Sowana. Sowana dibaca apa? Kalau sowana akhirnya dibaca apa? Mana alif pembantunya? Sowana menjadi sona. Tasrif. Tasrif istilahi. Sona yasunu. Saunan wa masonan. Fawa soinun wada kama sunun. Sun lata sun masonun misonun. Tasrif lugawi. Sona. Cepat. Sona sonu sonat sonata sunna sunta suntuma suntum sunti suntuma suntuna suntu sunna. Kaidah i'lal ada 19. Kaidah ke-6 urutan yang tadi. Kaidah ke-6. Cepat. Ayo, 1 dihitung 5 harus bisa jawab. 2, 3. Belum hafal, Bi. Belum hafal. Marfuat ada berapa? Ada 7. Sebutkan. Fa'il, naibul fa'il, mutadak, khobar, isimnya kana, khobarnya ina, tawabe. Baik, fa'il itu apa? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa,
yang setelah fi'il mabni maklum. Kasih contoh di kitab yang kamu hafal. Toharoh. Toharoh, silakan baca. Kitabu ahkami toharoti. Terus? Wal kitabu utawi iku kitab. Utawi lafal kitab. Utawi lafat kitab. Lugatan ing dalam makna luga. Masdar iku. Masdar. Iku Masdar. Masdarun. Masdarun. Nah, sekarang wal kitabu kalimat apa? Mubtada. Wawunya waw apa? Cepat. Wawunya waw? Waw istinaf. Apa waw istinaf itu? Waw yang berada di awal pembahasan. Ya, waw di awal. Al-kitabu, jadi apa kedudukannya? Isim. Kedudukannya. Mubtada. Kalimatnya kalimat apa? Isim. Mabni apa mu'rab? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Jamak. Ayo, mu'rab yang mana? Mufrad. Kenapa kok mufrad? Cepat. Karena tunggal. Tepuk tangan. Lugatan kalimat apa? Isim. Isim apa? Masdar. Kenapa dibaca tan? Karena dia bertanwin. Hah? Kenapa dia dibaca nasob? Kenapa kok tan? Kan nasob. Nasob ada berapa? Mansubat. Cepat. Mansubat. Ya. Ada 14. Sebutkan cepat. Maf'ul bi, maf'ul mutlaq, maf'ul fi atau jorof, maf'ulah, maf'ul ma'ah, hal tamis, isimnya lah, istiqna, munada. Yang 4 ke afal bi. Yang 4 Tawabi. Tawabi ada berapa? Ada 4. Apa saja? Naat, taukid, badal, atau. Taukid ada berapa? Ada 2. Apa saja? Maknawi, lafdi. Nah, yang maknawi apa saja? Contohnya maknawi. Cepat. Ainun. Terus? Kunun. Terus hamun. Lupa. Ya. Ainun ajma'u. Kulun. Terus? Nafsun. Nafsun. Nah, tepuk tangan. Bagus, mentalnya sudah mulai bagus ya. Hal, apa hal itu? Al adalah isim yang dibaca nasab yang berfungsi menjelaskan fa'il atau maf'ul. Syarat-syaratnya hal? Berupa isim nakirah. Nah, isimnya harus isim apa? Isim sifat. Isim sifat itu apa saja? Ada 5. Apa saja? 1. Isim tafdil, tazkir, nasab, sifat musyabahah, sigat mubalaghah, sama fa'il maf'ul. Nah, ini angel ini. Tepuk tangan untuk Gian. Ada enggak apal hadis? Ada yang enggak apal hadis? Ada enggak? Enggak apal? Ya, tepuk tangan untuk Gian. Ya, Mas. Begitu ya. Nah, bagus. Sudah lumayan, sudah ngerti nahu ya. Nah, sorof sekarang. Fa'ilun fa'ilani. Tasrif cepat. Fa'ilun fa'ilani. Fa'ilun fa'ilani. Fa'iluna. Wa fu'alun. Wa fu'alatun. Fu'alun. Cepat. Fu'alun. Wa fu'alun. Ma fu'alun. Wa fa'alatun.
Fa'ilatun. Fa'ilatun. Fa'ilatani. Fa'ilatani. Wa fa'ilun. Fa'ilatun. Fa'ilun. Fa'ilatun. Fa'ilatun. Wa. Wa fawa'ilun. Nah, ya wis. Cukup. Cukup Bu ya, lumayan sudah. Masih kecil sudah. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Enak nggak ngaji di sini? Enak, Bi. Kerasan? Ya. Kenapa kok kerasan? Banyak teman. Banyak teman. Sulit nggak? Agak sulit. Agak sulit. Yang kamu senangi dan kamu buat jengkel apa? Hah? Hah? Apa? Orang tuanya siapa lagi? Ini siapa ini? Pugu. Pugu. Terus siapa lagi? David. Jambi. Rozik. Oh, telepon dari Jambi. Rozik, mana Rozik? Sini. Habis ini Pugu. Ada Riau, ada Jambi. Ini Jambi ini. Pugu sini. Kalau Jambi, kamu harus baca hadis, salah satu hadis. Belum Pak? Iqlal. Apa? Sorof, nahu, apa yang mau kamu tampilkan? Silakan, sana. Sana maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang iqlal. Iqlal asal katanya itu alala. Dia mengikuti wazan af'ala. Alala yu'lilu iqlalan. Iqlalan berupa masdar sehingga bermakna iqlal penyebab perubahannya huruf ilat di kalimat. Iqlal terbagi menjadi 19. Yang pertama, apabila huruf ilat jatuh setelah huruf yang berharokat fathah, maka huruf ilatnya diganti dengan alif. Contohnya sona. Sona itu asalnya sowana. Sowana karena ada huruf ilat yang jatuh setelah huruf yang berharokat fathah dari sod, maka wawu yang ada di tengah akan menjadi alif sesuai kaidah pengilalan yang pertama. Yang kedua, pengilalan yang kedua, apabila ada huruf ilat berada di bina ajwaf seperti yakumu yang asalnya adalah yakwumu. Kenapa harokat huruf wawunya pindah ke qaf? Karena huruf wawu itu huruf ilat. Huruf ilat itu lemah untuk diharokati sehingga dia pindah ke qaf. Jadi yakumu. Yang ketiga, kebanyakan di isim fa'il. Apabila huruf ilat berada di ain fi'il isim fa'il jatuh setelah alif ziyadah dari isim fa'il, maka dia berubah menjadi hamzah. Contohnya so'inun. So'inun kata tasrif lugawi. So'inun, so'inani, ayo. So'inun, so'inani, so'inuna. Terus masuk anun, masuk anun, masuk anatun, wasu anun. Terus so'inatun. Itu iqlal itu, so'inatun. Terus lali ya. nah, belajar lagi buku. Ayo kamu, isim ada berapa? Isim ada 12 Bi. Cepat.
ada mujarot, Ngadep sana kok semua ngadep abi mazid, itu. soheh, mutal, mudakar, wanas, jamid, mustaq, nakirah, makrifat, mabni, mu'rab. Rasik sini sih. Sini sih. Terus. Ayo terus. Lah terus no. Iya. Isim mujarot adalah isim yang tidak terdapat huruf ziyadah. Huruf ziyadah itu ada, Dekatkan mic-nya didekatkan. huruf ziyadah itu adalah huruf tambahan, yaitu sin, hamzah, lam, ta, mim, nun, waw, ha, dan alif. Mazid adalah huruf isim yang terdapat huruf ziyadah. Soheh, isim soheh adalah isim yang tidak terdapat huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3, sebenarnya ada 2. Alif itu sebagai penengah. Mu'tal itu isim yang terdapat huruf ilat. Mu'tal terbagi menjadi 3, maksur, mangkus, dan sibu soheh. Maksur itu isim huruf ilatnya itu ada di awal. Maksur itu isim yang berakhiran alif. Awas kamu disyuting lo ya. Kalau syuting salah kamu tanggung jawab itu. Isim yang berakhiran alif sebelumnya di fathah. Jika mangkus, isim yang berakhiran ya sebelumnya itu di kasroh. Dan sibu soheh itu isim yang berakhiran wawu atau ya sebelumnya di domah. Ya. Disukun. Jamid itu adalah isim yang tidak tercetak dari kalimat lain. Jamid terbagi menjadi 4. Masdar, fi'il, sulasi, mujarrad, alam atau nama, benda, adat atau bilangan. Adat itu terbagi menjadi 5. Adat mufrad, murokab maji, murokab atfi, dan akdi, dan adat tartibi. Ya, cukup dulu ya. Cukup dulu. Yang penting berani tampil dulu ya. Yang penting berani tampil dulu. Kamu berapa bulan di sini? Pakai mic. 3 bulan. 3 bulan itu. 3 bulan setengah. Jadi kelemahan anak-anak ini Bu, kelemahannya itu nggak biasa tampil di hadapan jamaah, orang banyak, itu akhirnya grogi ya. Makanya saya latih terus, setiap minggu saya tampilkan biar terbiasa. Kalau terbiasa nanti enak ya. Sehingga apa yang dipikirkan kayak Marcel tadi itu gak biasa. Jadi mau bicara takut. Nah, gitu ya. Dilatih lagi ya, latih lagi. Baik. Latih lagi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu contoh ini yang kelas-kelas pemula-pemula ya. Ini kelas-kelas pemula. Kelas di awal-awal. Kalau kelas yang tengah dengan kelas yang akhir sudah beda lagi. Kelas A siapa? Mana kelas A? Kok gak ada kelas A ini? Yang orang tuanya hadir yang kelas A siapa? Orang tuanya siapa? Itu orangnya siapa? Orang tuanya Fitri. Orang tuanya Wahyu, maju ini. Orang tuanya Wahyu, orang tuanya Fitri. Orang tuanya siapa lagi? Orang tua Fahmi, orang tuanya siapa itu? Sini. Kalau kamu ceramah ya, kita dengarkan ceramah 15 menit atau 10 menit. Ceramah dari Wahyu. Kalau kelas A harus ceramah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mengetahui ciri-ciri dari umatnya. Seperti halnya kita mengetahui sebuah penyakit, di mana ada sebuah penyakit itu kita harus tahu ciri-cirinya.
ketika kita mengetahui ciri-ciri dari sebuah penyakit itu, kita bisa mendiagnosa bahwa penyakit itu benar-benar ada. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW yang berada di dalam surat Al-Fat ayat 29 yang berbunyi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamam bainahum tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammadun Rasulullah, utawi Muhammad iku Rasulullah. Jadi di sini menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Setelah itu walladzina ma'ahu, utawi wong-wong kang ma'ahu serta Nabi Muhammad. Di dalam tafsir Jalalain, ma'ahu itu maksudnya bersama Nabi Muhammad itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu asyidda'u, iku asyidda'u, yang paling keras alal kufari, yang dalam pira-pira wong kafir. Maksudnya di sana yang paling keras yaitu ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pemberani terhadap orang-orang kafir. Jadi ketika kita mengakui bahwa kita itu sebagai Nabi Muhammad, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus berani terhadap orang-orang yang menyimpang dari agamanya Allah. Dan ciri yang kedua yaitu ruhama'u. Ruhama'u itu bermakna belas kasih. Ruhama'u yang paling belas kasih. Jadi ciri yang kedua yaitu sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kita harus memberi kasih sayang terhadap umat Islam lainnya. Dan ciri yang ketiga yaitu umat Nabi Muhammad itu selalu rukaan sujadan, yaitu selalu dalam keadaan ruku dan sujud. Maksudnya di mana? Maksudnya gimana? Jadi umat Nabi Muhammad itu selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Salah satunya yaitu sholat. Ceramah kok ngono. Jangan begini. Ya kalau ceramah itu jangan begini. Ini minder. Ya jangan begini, jangan masukkan ke kantong. Ini tidak boleh. Ceramah jangan begini, jangan begini, jangan begini. Ya lebih baik tangannya begini. Ya itu kalau orang mengerti psikologi, grogi namanya. Oh calon dokter kok grogi. Ya. Ayo yang ketiga apa? Terus ditutup. Biar yang lainnya kebagian. Yang ketiga yaitu ciri-ciri Nabi Muhammad yaitu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rukaan sujadan. Nah, saya ingatkan ya, kalau nanti ceramah lagi jangan bawa teks. Sudah hafal di sini ya. Kalau bawa teks bingung. Nah, itu Mbak HP ya. Nah, ya wis tepuk tangan dulu lah, lumayan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum yang lain saya akan memberikan sertifikat kepada salah satu santri yang akan meninggalkan pondok pesantren. Dan insya Allah santri ini sudah lolos dari semua program studi kitab kuning dan sudah bisa membaca tafsir Jalalain, bahkan sebagian kecil sudah dia hafalkan, sudah bisa mengi'rab dan belajar tentang hadis. Ya, anak ini adalah namanya sekarang dia diterima di jurusan teknologi informatika di Universitas Airlangga atau UNER Surabaya.
Yang kemarin tampil minggu yang lalu namanya Fahmi Baharur Rizki. Nah, ini saya berikan sertifikat ini sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa Baharul Rizki atau Fahmi ini sudah bisa bertanggung jawab atas kemampuan baca kitabnya, ya. Rizki juga namanya. Fahmi Baharul Rizki, Fahmi, ya. Diabadikan dan ibunya mohon maju, ibunya sini. Sini, nggak usah nangis. Nah, sini. Ini adalah santri yang sudah bisa baca kitab, lolos, dan mudah-mudahan ini bagian dari cara kita menghargai hasil belajarnya. Sini Bu. Ya, ini saya berikan. Anak ini sudah belajar fikih ibadah, belajar fikih muamalah dan kitab-kitab yang lain, baca tafsir sudah, balaghah sudah, mantik sudah, ya, nahwu shorof, alfiyah sudah, jurmiyah bisa, imriti juga selesai, ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sajadah ini atau ijazah ini atau sertifikat ini saya serahkan kepada Fahmi melalui ibunya yang telah menyerahkan kepada saya, dan ini nanti saya serahkan kembali Fahmi kepada ibunya, dan insya Allah sudah bisa meninggalkan pondok pesantren ini dengan ijazah atau sertifikat. Jangan dilihat ini, tapi bahwa dia belajar di sini praktisnya 3 tahun, karena 1 tahun hilang waktu masa di Cengho. Dia tidak sempat saya ajar selama 1 tahun, dan kemudian belajar lagi. Ini santri pertama pondok di Jalan Kepiting ini, santri pertama, dan ini punya prestasi luar biasa, ya. Insya Allah khutbah bisa, ceramah bisa, ya. Saya serahkan ini kepada Fahmi sebagai bentuk penghargaan dan pertanggungjawaban kamu atas kemampuanmu membaca kitab, ya, melalui ibunya. Saya serahkan sekaligus Fahmi kepada ibu, ya. Gimana? Oke. Nah, enak. Baik. Tepuk tangan untuk Fahmi. Kemarin sudah tahu ya, Fahmi kalau ceramah sudah tahu kan, ya? Ibu-ibu sudah tahu ya? Bapak sudah tahu ya? Baik, terima kasih. Yang lain nanti menyusul. Kalau sudah mau meninggalkan tempat kurang seminggu, baru saya kasih sertifikatnya. Ini minggu depan sudah kembali ke kampus. Dia di sini di SMK Gelagah dan diterima di UNER. 3 tahun di sini, insya Allah nanti akan melanjutkan ilmu pengetahuan keagamaannya di tempat lain, yaitu di Surabaya. Dan insya Allah dia akan menempati di rumah saya di Surabaya, dan saya tugasi untuk ngajar ngaji di Surabaya. Baik, terima kasih. Silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi yang belakang siapa itu? Ibunya siapa yang belakang? Fitri sudah kemarin, ya. Nanti yang belakang siapa tadi itu? Yang ngacung belakang itu. Renaldi. Minggu depan, ya. Belum siap? Oh, belum siap. Gimana itu? Karena waktunya sudah agak siang, ya. Nanti yang akan datang kelas A selain Renaldi siapa yang hadir? Renaldi, Fitri, Yunita. Yunita mana? Yunita di dapur. Renaldi, siap Renaldi? Renaldi siap enggak? Belum siap Renaldi. Yunita siap? Ibunya siapa lagi? Bapak ibunya siapa lagi yang kelas A? Kelas A? Enggak ada? Yang baru. Satu lagi yang baru.
Mana Yunita belum siap? Udah ya, minggu depan nggih. Pokoknya setiap minggu walaupun 3, 4, 5 saya tampilkan terus. Terus gitu gantian. Terus ya. Dipersiapkan. Ibunya Agni hadir enggak? Celsa siap? Hah? Celsa siap? Belum? Belum siap. Kok belum siap? Baik, kita istirahat dulu. Kita makan dulu. Setelah itu nanti kalau memang mau ada waktu kita lanjutkan, kalau enggak kita selesai. Wali santri mohon tidak meninggalkan tempat, nanti saya ada keperluan khusus sebentar saja walaupun 5 menit, nggih. Khusus wali santri. Saya kira demikian, saya ucapkan terima kasih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Fatihah dulu. Beridailah bi syafaat Rasulullah Al-Fatihah. Iya kan Abu ya kan saya. Allahumma salli wa sallim alaihi walhamdulillah rabbana wa akhina inna sina wa dana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta wal ladzina qabna rabbana wa la tuhmilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna min kafirin rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li walina wa yatam minka warzuqna rizqin rabbana atina fid dunya hasanah subhanallahi wa bihamdihi assalamu alaikum walhamdulillahi bismillahil fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.